Selamat datang ya buat teman-teman semuanya. Oh iya, maaf ya, suaranya kecil ya. Oke, kita akan undang narasumbernya ya. Malam hari ini ada Sri Nita Novianti Dewi. Kita undang dulu narasumbernya untuk pada malam hari ini. Dan buat teman-teman semuanya yang mau ikutan gabung, nantikan ada door prize ya, door prize GoPay sebesar 50.000 per orang ya, untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing mendapatkan GoPay 50.000. Jadi siapkan pertanyaan terbaik ya. Teman-teman yang mempunyai pertanyaan terbaik boleh langsung diketik, ditambahkan komentar, ataupun langsung ditambahkan dari pertanyaan di bawah. Oke, selamat malam. Adapun tema kali ini lintas generasi ya. Sharing session kali ini kita lintas generasi, motivasi di bidang pendidikan, PNS, dan juga klinik mata. Ternyata seorang optometris juga bisa menjadi PNS ya. Dan narasumber kali ini salah satunya itu beliau bekerja di rumah sakit dan sudah menjadi PNS. Nah, buat teman-teman kalian yang pengen tahu tips ataupun motivasi bagaimana sih prosesnya menjadi PNS, kalian bisa langsung simak aja ya. Oke, selamat malam buat teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian yang udah bergabung ya. Kita tunggu sebentar untuk narasumbernya. Sudah kita undang, ada Kak Melani, ada juga Kak Sri Nita Novianti Dewi. Wah, ada Kak Melani udah gabung. Ya, selamat malam juga buat Mas Nizar Plaza Optik Amontai. Selamat malam. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Sambil menunggu ya, siapkan pertanyaan terbaik nih seputar ini ya, seputar topik. Kali ini kita bakal membahas tentang motivasi di beberapa bidang. Wah, udah. Alhamdulillah sudah bergabung ya bersama kita, ada Kak Sri Nita Novianti Dewi. Selamat malam, Maci ya, panggilannya Maci ini. Assalamualaikum Maci, sehat? Waalaikumsalam. Salam, Pak. Sehat. Maaf ya berisik. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Udah pulang Maci? Belum? Udah pulang. Aduh, tapi setelannya masih itu ya, masih dinas. Oke, malam hari ini kita kedatangan beberapa narasumber ya. Ya, yang sebelumnya kita udah undang 3 narasumber, tapi ada satu yang berhalangan, jadinya kita fokus ke 2 narasumber ya. Ini Kak Maci nih sambil menunggu Kak Melani. Wah. Assalamualaikum, Mel. Selamat malam. Waalaikumsalam, A.
Suara muka suara. ngantuk. Jelas kan, A? Ya jelas. Cek. Nah, jelas ya. Halo. Cek. Oke, malam hari ini Macia kita buat nambah cantik. Beda. malam hari ini kita kedatangan ini ya. Sudah tiba juga narasumbernya. Untuk pertama sih paling kita perkenalan dulu ya. Ya ini boleh langsung aja ya. Gimana kabarnya nih, sehat? Maci sehat? Alhamdulillah. Gimana di Tugurejo? Apa Tugurejo ya? Betah di sana, betah? Alhamdulillah. Sekarang kan udah 2 bulan jalan ya. Dari sana tadi. Alhamdulillah udah menyesuaikan berarti ya. Untuk ini gimana Kamelani? Mel, sehat Mel? Alhamdulillah sehat, A. Gimana di klinik? Sibuk. Kemari si Anu sibuk. Waduh. Jadwal operasi. Iya. Enaman teu santuy. Mantep dah. Ya udah, untuk memulai kegiatan hari ini ya, malam hari ini biasanya kita memulai dengan kenalan terlebih dahulu, terus di mana sekarang ya, gak mungkin kan kita langsung on the track. Tak kenal maka tak sayang lah ya, biasalahnya. Ini mulai dari mana dulu? Yang tua dulu atau yang muda? Abi mah ngelean teh. Bolehlah dari Maci dulu aja mungkin ya. Soalnya nih penonton udah gak sabar kan ini, udah wah ini sih dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ya, Waalaikumsalam. saya alumni angkatan kedua di Stikes Multitudo Susada Tasikmalaya. Lulusan tahun 2019. Alhamdulillah sekarang udah mulai kerja di Semarang. Jauh. Di Semarangnya di mana katanya, ntar takut ada yang nanya. Status belum menikah. Oke, itu ya buat menghangatkan suasana. Berarti Teh Srinita ya, atau Teh Maci udah kasih pengenalan ya. Yang telat mungkin ntar bisa nanya aja langsung di komentar ya. Sekarang untuk Kamelani silahkan. Boleh sama status atau yang lain-lainnya juga. Ya lo. Privacy ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Melani Triulianti. Saya asli dari Tasik. Sekarang saya kerja juga di Tasikmalaya. Saya merupakan angkatan kedua dari Prodi Refraksi Optisi Stikes BTH Tasikmalaya. Naon dia? Angkatan ketiga, waduh. Iya, angkatan ketiga. Ya Allah, ngelag. Oke, ada tambahan lagi, Teh Melani? Parantos pangintennya. Ya oke, kita kan sekarang ngambil temanya tentang lintas generasi, tapi di dalamnya ada motivasi ya, ada di bidang pendidikan, PNS ya, ataupun di rumah sakit, dan juga yang ada di klinik mata. Tapi masing-masing di sini kan ada angkatan 1, 2, 3 ya harusnya ya. Tapi untuk yang angkatan 1 kan ada halangan sih kemarin. Jadi kita fokus aja ke ini yang teteh-teteh cantik ya. Aduh, mulainya dari mana nih ya sekarang? Jadi bingung. Oh ya, buat teman-teman ataupun para hadirin ya yang ada di sini nih,
teman-teman online ya. Boleh langsung kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ya. Ini saya mulai dari mana dulu ya? Yang jauh dulu aja mungkin ya. Karena kalau yang dekat udah sering lihat nih Melanie. Bosen ya, A? Wah, untuk teh maci adalah teh maci aja dulu ya. Nih maci kan sekarang ada di salah satu rumah sakit ya, di luar dari tempat tinggal tuh. Terus kan awal mulanya teh maci itu sebelum di sana kan ada juga pernah juga di Tasik ya, udah pernah di Melalang Buana ya. Nah, ketika memutuskan ataupun terbang jauh ya, awal mulanya itu seperti apa ya sampai ibaratnya dapat tuh jadi PNS ya dan akhirnya memberanikan diri untuk di luar provinsi mungkin ya. Itu gimana sih ceritanya gitu? Dari mana ya mulainya? Boleh dari lahir juga gak apa-apa. Boleh. Jadi tuh sebenarnya kalau pas awal kuliah tuh aku tuh ditawarin kan. Sebenarnya tuh bukan ditawarin sih. Jadi pas sebenarnya tuh aku lulusan SMA tuh 2015. Kebetulan cita-citanya berbeda. Pokoknya mau ke sini katanya nggak boleh, ke sini nggak boleh. Udah pergi dulu lah, main dulu selama 9 bulan. Pas 9 bulan tuh disuruh pulang. Katanya pulang nih, mau ditelepon pulang nih, orang lain udah pada kuliah. Padahal itu tuh posisinya SNMPTN udah beres, udah nggak ada gitu, SNMPTN udah nggak ada. Jadi tinggal UM. Jadi kan kalau UM tuh maksudnya tinggal swasta. Jadi sebenarnya tuh nggak ada perbedaan antara swasta sama negeri gitu. Cuma mungkin apa ya, kayak aku sekolah di negeri nih kayak kebanggaan sendiri. Padahal dimanapun sekolahnya, asalkan kitanya wes ya pokoknya asalkan Kata-kata mutiara. aduh, asalnya kitanya insya Allah leres. Aduh itu ini kangen bahasa Sunda itu. Aduh, gak apa-apa campur aja boleh mau Sunda, Jawa, Indonesia, Timor Leste gak apa-apa. Inggris. Ya intinya tuh dimanapun sekolahnya asalkan kita niat benar, niat menuntut ilmu, insya Allah gitu, pasti ada jalannya. Nah habis itu tuh kuliah ditawarin RO. RO tuh apa? RO? Hah? RO gitu. Sempet pernah gitu loh. Malah pas tingkat 1 baru ngerti. Oh kuliah kok ada anpis umum, aduh anpis mata, aduh gitu kayak Yang kenalin pertama kali ke RO siapa? Pacar, saudara atau sendiri? Bu Cucu. Oh, Bu Cucu harus nonton nih harusnya. Bu Cucu sarang. Pokoknya abis itu tuh masuklah gitu kan ke BTH ini. Sebenarnya tuh nggak daftar RO, daftarnya apa ya? Kalau nggak salah udah gelombang 3, kalau nggak salah masuk di apa sih daftar di salah satu prodi gitu. Tapi ya mungkin nggak masuk lah, mungkin maksudnya dia udah ditawarin gitu kan. Udah berjalan, oh ternyata enak ya, kuliahnya nggak terlalu, sebenarnya tuh kalau dibilangin nggak terlalu berat sama aja, cuma kayak ini medisnya oke, bisnisnya oke. Senengnya tuh itu. Jadi RO tuh bisnisnya tuh bisa yang tahu tuh pokoknya ya. Habis itu kayak apa ya, bukan cita-cita sih, emang pas dari dulu juga kayak pengen jadi wanita karir, guys. Kayak pengen punya sendiri gitu, apa ya gitu. Sebenarnya nggak terlintas buat kayak masuk kayak PNS lah gitu. Daftar ke sana kemari, nyampe Karawang, nyampe ke Malang, nyampe kemana-mana itu lamaran masuk. Cuma ya
Perjuangan itu bener perjuangan juga ya. perjuangan nyampe di salah satu rumah sakit besar di Bandung, masuk nggak tahu kenapa, mungkin nggak rezeki, bukan nggak rezekinya sih, udah masuk tinggal kerja tapi ada aja halangannya. Ya udah pulang ke kasih di salah satu, masuk ke salah satu puskesmas. Setelah di puskesmas itu kayak dibilang ya nggak kerja, bukan nggak kerja sih, kayak kayak baru mau merintis gitu loh. Ini RO tuh ruangannya berapa, ini harus 6, harus 6 meter, kalau nggak ada harus 3 meter, diganti sama kaca, kayak alatnya apa, kayak gitu-gitu. Malah pas udah berapa bulan ya, mungkin 3 bulan loh Kak. Sebenarnya pas lulus itu kan, lulusnya itu Oktober, apa sih, lulus tuh September ya, September. Oktober November itu dapat ijazah dan lain-lain. Nah pas November itu ada kayak seleksi CPNS gitu kan, ikutlah masuk. Emang bener-bener kayak mudah-mudahan ada rezekinya, bener-bener niat banget. Kalau disebut ngebet mungkin ya, enggak juga sih, kayak aduh mau deh pokoknya. Jadi pokoknya dipersiapkan dengan semuanya. Alhamdulillah nyampe di kerja di puskesmas juga. Yang tes terakhir yang pas SKB itu minta doa sama yang di puskesmas semuanya gitu. Makanya alhamdulillah keluarga di puskesmas baik, dan terus lolos ke sini Desember nyampe sekarang belum pulang. Alhamdulillah. Berarti dari Desember kemarin ya, Januari, Februari, udah mau 3 bulan berarti ya. Karena COVID itu sebenarnya Iya. harus pas Maret itu udah harus ujian, sekitar Juli kapan gitu udah harus mulai kerja gitu, tapi ya kerjanya mulai dari Januari. Oke, itu lumayan ya cerita Teh Srinita tuh, dari beberapa awal ya, beberapa tahapan sampai masuk RO, masuk ya optometri, lalu kerja ya, udah melalang buana juga ya sebelumnya. Di puskesmas ya, Teh Maci ya. Di puskesmas. Untuk Teh Melani nih, Kak Melani sendiri boleh diceritain nih, atau boleh dari zigot juga gak apa-apa. Enggak, maksudnya pas perjalanan ke RO aja deh. Sampai di klinik mata. Ini klinik mata di Tasik kan paling terkenal ya. Di situ kan Puspaseruni kan ada Dokter Kunti ya, salah satunya ya. Ini gimana ini, Kamela nih? Boleh. Kalau misalkan dicerita dari kenapa awal masuk RO aja ya Ayah. Iya, boleh. Kalau awal masuk RO, awalnya kan saya belum tahu ya RO ya. Bahkan saya, Ridwan apa? Nggak ada mau daftar ke BTH gitu ya awalnya. Saya daftar ke tetangga sebelah, depan tetangga sebelah. Itu. Mang warung ya. Masuk ujian tulis, udah masuk. Pas ujian praktek ya, ujian kesehatan, tes kesehatan, nggak lolos. Ada hal lain lah, nggak usah digandrungin ya Anya. Ada hal lain, kenapa saya nggak bisa masuk? Itu skip aja. Skip aja ya. Nah, di sana kan saya kecewa lah ya Ayah. Katakan kecewa, kembaran saya masuk ke sana, saya nggak masuk. Otomatis kan saya kesel ya Ayah, merenya masih ada rasa gendek. Udah saya ikut aja daftar, iseng-iseng ke BTH, tanya-tanya. Terus di sana teh ada prodi baru ya, RO. Saya nggak tahu itu RO apa. Ya udah si tukang pendaftaran itu ngejelasinnya ke ayah saya. Saya mikir ini RO apa? Nanti lapangan kerjanya nanti jadi apa? Terus di situ ada nanti kan bisa buka optik, mungkin bisnis kayak gitu ya. Ya udah, saya mah ikut aja apa yang dikatain sama ayah, masuk sana. Karena soalnya kan prodi ini kan belum banyak gitu ya di Indonesia. Otomatis lapangan pekerjaannya juga pasti masih banyak. Dia udah coba ke sana,
masuk ya sampai sekarang. Alhamdulillah, yang awalnya nggak betah, tapi lama-lama betah. Dibetah-betahin. Iya, dibetah-betahin. Tuh, atuh, A. Tapi emang bener, alasan A, betah lama-lama sama betah. Terus saya lulus tahun 2020 bulan Juli. Sebelumnya saya belum melakukan lamaran pekerjaan kemana-mana ya Ayah, karena saya merasa emang saya masih fresh graduate, saya bisa apa gitu ya. STR belum ada, ijazah belum ada. Tapi berhubung mungkin di klinik sendiri ya, di klinik Mata Puspa Suruni Tasikmalaya sendiri, emang benar-benar membutuhkan seorang RO, makanya saya ada tawaran sendiri dari sana, dan kebetulan kan eh, manajer di sana itu merupakan dosen di Stikes BTH sendiri ya Ayah. Ya, Saya diajak buat gabung, daripada bilangnya gini, Mel kamu mau masuk gak ke sini? Magang aja dulu daripada di rumah kesel. Ya udah saya masuk ke sana, ya awalnya magang. Setelah itu ya saya resmi jadi pegawai di sana gitu. Kalau Teh Maci kan udah ada lamaran ke sana ke sini ya Teh ya. Kalau saya sih emang belum, baru waktu itu kan baru lulus Juli, iya, baru dari lulus berapa minggu gitu ya Ayah. Belum ngerasa, ini masih ngerasa payah mungkin ya Ayah, masih minder, fresh graduate. Tapi ya alhamdulillah ada tawaran seperti itu, saya masukin aja. Alhamdulillah sampai sekarang saya betah. Karena mungkin tadinya masih tahapan masih sebenarnya masih perlu belajar lebih ya. Iya. Tapi karena terdorong oleh roda yang berputar ya. Nah, itu ya, mungkin fruit cerita ya atau sesingkat cerita ya. Memang ya buat perjalanan kebanyakan yang emang basicnya ataupun yang akhirnya memilih optometri, basic awalnya memang kebanyakan kan ya dari yang tidak tahu kan apa sih itu optometri ya, apakah RO. Optometri. Padahal memang di luar sana ya ketika lowongan kan ya seperti pekerjaan kan emang wah ini emang dibutuhin, ini emang dibutuhin gitu. Tapi karena banyaknya awam jadi ya perlu kita untuk mengenal lebih jauh ataupun sekedar mengenalkan ke orang lain juga gitu. Nah, untuk ini kan dari rumah sakit terus klinik ya. Teh Maci kan di situ kan awalnya emang pernah juga ataupun pengen PNS atau sebelumnya nggak pernah kepikiran gitu. Ketika memilih tuh pertama kali lulus itu. Pas pertama kali lulus, yang pastinya sih gini, mau gimana ya, mau punya penghasilan sendiri gitu. Jadi mau apapun statusnya, mau sebagai pekerja tetap, pekerja tidak tetap, asalkan asalkan gimana ya, pokoknya mau kerja nih, soalnya gimana ya, Maci tuh tipikal orang yang mas gimana sih, pokoknya suka di akademik aja gitu. Jadi pernah kayak gini, bilang kayak gini, kayaknya seneng deh kalau jadi dosen tamu, kata aja kayak gitu. Jadi masih kayak berarti join. senang berbagi juga ya. Ya. Nah, untuk Kamela nih kan ini selain di klinik ya, bertemu juga dengan dokter-dokter senior ya, dokter spesialis senior kan. Itu perasaannya gimana ya ketika bekerja sama dengan dokter-dokter senior terutama di Tasik kan memang terkenal ya beliau-beliau ini. Gimana Amazing, ketika kerja sama? Apakah banyak tambahan atau ilmu-ilmu yang memang sebelumnya? Iya. Ya perasaannya senang ya Ayah. Di klinik sendiri kan dokternya nggak cuma satu ya Ayah. Kebetulan di klinik sendiri dokternya sekarang ada 5.
Bahkan salah satunya itu dari Cicendo ya, ya. Dokter Ine yang merupakan dari bidang ahli dalam bidang refraksi sama low vision. Seneng lah, suka dapat ilmu baru. Kalau misalkan Mani ada kesalahan, diajarin hal baru. Ini Mani gini, gini, gini. Nanti kamu gini, gini, gini. Seperti itu. Dokter yang lainnya pun sama seperti itu. Mengajarkan hal baru. Karena kan Mani di sini baru ya ayah, belum ada pengalaman. Tapi nggak cuma itu aja, belajarnya nggak cuma dari dokter juga, tapi dari perawat-perawat senior yang lainnya, seperti itu. Jadi sebelumnya emang ya lumayan ya ada tambahan ilmu kan ya. Ada tambahan ilmu, iya. Nah, untuk kesulitan pasien nih ya, terutama Temaci ya. Kan sekarang dari awal dari Sunda tuh, kemudian ke Jawa ya. Mungkin ya beberapa pasien ketika menemui ya satu atau dua pasien ya mungkin yang bahasa Indonesia banyak ya. Terus bagaimana ketika menghadapi emang apakah orang tua ataupun yang udah kakek-kakek ya, yang emang komunikasinya kesulitan tuh ketika periksa itu bagaimana? Jujur ya, pas pertama mas. Makanya 1 minggu aku diem. Enggak diem, maksudnya tuh sekarang soalnya kan kendalanya tuh biasanya kalau 1 minggu tuh bisa beradaptasi karena kan bisa lihat apa yang mereka bicarakan dengan lihat kayak gestur terus mimik muka bibir gitu ya kan sekarang kan terkendala dengan memakai masker jadi itu jadi yang biasanya 1 minggu sekarang adaptasinya 2 minggu lebih ya tapi alhamdulillah ngerti itu sekarang jadi pas pertama aduh ini gimana ya aduh ini gimana ya pokoknya jadi, emang apa sih bener kalau komunikasinya sudah terkendala ya jadi koneksinya susah. Berarti sekarang udah mulai bisa bahasa Jawa juga mungkin ya sedikit ya. Dicoba teh. Dicoba. Ya berarti boleh di mix aja ya, ya Mel. Nah ini di sini ada yang nanya ya. Bagaimana sih pelayanan terbaik yang dapat kita lakukan sebagai RO terhadap pasien penyandang ini tuh mungkin penyandang disabilitas mungkin ya, tunarungu atau tunawicara katanya. Ini ya mungkin di rumah sakit atau di klinik ya. Kalau misalkan pernah menemuin kasusnya yang penyandang disabilitas tuh kayak gimana? Mau siapa dulu boleh? Oh ya, boleh ya. Yang muda dulu ya. Yang muda dulu, yang berkarya. Bagaimana pelayanan terbaik yang dapat kita lakukan sebagai oh iya. Saya pernah dapat pasien A. Yeah. Dia disabilitas, berkebutuhan khusus. Memang untuk berkomunikasi dengan pasien yang seperti itu emang agak susah ya, Ayah. Apalagi kalau misalkan yang hiperaktif, dia itu mudi banget ya. Awal-awal diajak ngobrol, oke, masuk. Ini, tapi setelah itu kalau udah perasaannya udah males, kalau orang yang berkebutuhan khusus hiperaktif itu yang disabilitas itu dia nggak bakal mau disuruh apapun, nggak mau diajak ngobrol seperti ini tuh nggak mau. Jadi kita harus punya kesabaran, kita bujuk. Kalau misalkan emang pasien masih nggak mau, biasanya ya kita langsung aja ke dokter, dilakukan pemeriksaan. Kalau misalkan dari untuk pemeriksaan awal susah gitu ya, sulit untuk diajak ngobrol seperti itu. Saya pernah dapat pasien seperti itu. Berarti salah satunya kesabaran juga ya? Iya, kesabaran juga. Kalau Teh Maci sendiri? Atau mau berdua boleh?
semenjak apa di sana gitu belum pernah nemu gitu kalau untuk yang pasiennya disabilitas kayak gitu kan. Tapi pernah kayak ada, jadi nggak bukan Maci yang lagi periksa gitu. Jadi pas lagi diperiksa Maci, jadi gini loh, jadi kan sekarang lagi banyak vaksinasi juga, nah kamarnya jadi kemana-mana, jadi kayak tenaganya tuh dibagi dulu, malah sekarang Maci tuh diperbantukan untuk ke poli-poli lain, kayak ke poli anak, kayak ke poli jiwa, tapi sebagai administrasi aja gitu. Jadi kebetulan pas ada pasien itu nggak lihat secara langsung, tapi yang pertama pasti itu kesabaran. Kayak menghadapi anak kecil kan, kalau periksanya lama kan pasti rewel gitu. Kira kayak tapi mereka ada yang gimana ininya sih, ada yang kooperatif, ada yang enggak gitu. Kebetulan yang kemarin kooperatif kayak itu berapa Pak? Jadi nunjukinnya pakai jari aja gitu. Biasa aja kayak gitu. Tapi alhamdulillah pas kemarin pasiennya tuh kooperatif banget. Jadi kadang mood pasiennya juga ya, ada yang emang bisa ya, kadang ada yang sulit Ada mungkin yang ya. bisa. Oke, nah terus di sini ada lagi nih. Wah ini mungkin buat Teh Maci ya. Tips dan trik biar lulus CPNS gimana Teh? Katanya. Itu yang yang pengen. Jadi semuanya ini bergabung. Melani berarti ke itu aja, ke NTB banyak Ya kayaknya. Allah. TB Papua. Gimana nih Teh Maci, tips and trick katanya? Yang pertama sih niatnya harus bulat, tekadnya harus bulat. Yang pertama niat, yang kedua ikhlas. Ikhlasnya apa nih? Ikhlas dalam belajarnya, dalam membagi waktu, dalam nanti hasilnya bagaimana. Gitu. Jadi niatnya tuh kayak kan sebelum ada berbagai tahap gitu kan. Yang pertama ada pemberkasan, terus habis pemberkasan SKD, SKB, kalau lulus SKB nanti apa namanya? Pemberkasan ulang. Kayak kita tuh mempersiapkan pemberkasan sebenarnya hal kecil loh, kayak nomor NIK. Nomor NIK itu kan ada temen yang udah persiapan berkas-berkasnya, tapi si nomor NIK-nya tuh nggak dicek. Jadi sebenarnya tuh kalau kita pikir secara logika, nomor NIK kita kan udah dikasih dari sananya gitu kan, dari Disdukcapil, dari arsip atau apanya lah gitu kan, pasti itu kan udah valid, pokoknya udah tervalidasi udah apa gitu. Padahal ada juga yang tidak menutup kemungkinan itu kayak bukan tidak berlaku atau gimana sih, pokoknya kayak nggak bisa diakses gitu. Jadi kayak hal-hal kecil kayak nomor NIK tuh pergi ke Disdukcapil, kayak ini kayak ini kan mau ngomong gitu ke ini apa, kalau mau validasi nomor NIK gimana, emang kenapa Neng, katanya gitu kan, hanya mau ini dibilang gitu. Udah nanti juga dikasih itunya gitu, apa ini udah validasi, udah terekam gitu, udah terekam di kayak bukan aplikasi atau apa sih, pokoknya nggak ngerti aja kayak gitu. Abis yang keduanya kan ikhlasnya tuh kayak membagi waktu, bener-bener kayak mempersiapkan pas tes pemberkasan aja tuh kayak hal kecil yang kita apa ya, kayak bikin surat lamaran ke pemerintah provinsi Jabar, atau kita salah huruf satu aja itu bisa bikin nggak lolos. Bener. Jadi bener-bener pas upload pemberkasan itu malam-malam, beneran malam-malam di Simpang 5.
sama siapa? Sama Iqbal. Pokoknya Iqbal. Waduh. Oi, Berarti Iqbal Iqmal teman seperjuangan teh. calo CPNS juga boleh kayaknya. padahal Iqbal juga daftar. Tapi kenapa coba dia salah? Salahnya tuh gini, harusnya masukin lamaran ke dia kalau nggak salah kemarin tuh ke Jawa Timur, dianya masukin lamaran ke Jawa Tengah. Ya kan, ya kan, gak kebaca Jaka, gitu kan, kayak gitu. Jaka Sembung ya. Jaka Sembung beneran itu kayak dasar kalau bantuin orang bener aja kalau kayaknya kan. Itu kan kayak mempersiapkan untuk SKD. SKD itu kan ada TWK, ada TIU, ada TKP, kan bener apa TWK-nya itu harus lolos, kalau lolos nanti nilainya jadi 40%, kalau dari SKP nanti jadi 60%. Kayaknya tipsnya kayak gini sih. Kan nanti tuh soalnya kan dibagi 3 itu, yang tadi yang TWK, yang TIU sama TKP. Jadi kita tuh harus bukan dipilih sih, kayak mementingkan mana dulu nih yang lebih gampang. Nanti yang bukan yang kayak agak lebih sulitnya nanti di belakang dikerjakannya. Kenapa? Soalnya nanti kalau yang soal yang menurut kita gampang dipilih dari ketiga itu, nggak memakan waktu yang lama buat pengerjaannya. Kayak gitu. Kalau tips dari saya apa ya? Kalau menurut menurut Maci, kalau menurut Maci gitu. Kalau menurut Maci yang gampang itu TKP sih, kayak tes karakteristik pribadi, kayak karakteristik kita kalau memberikan pelayanan, sosial budayanya gimana, itu kan masih bisa dipelajari gitu kan. Abis itu ke TIU apa nih, kayak kemampuan verbal kita, kayak kemampuan menyampaikan pesan secara lisan atau tulisannya. Di sana juga di TIU juga bukan hanya itu, tapi ada apa sih, kayak penghitungan banyak. Kirain nggak bakalan ada penghitungan gitu, karena sumpah banyak banget. Ya berarti banyak banget. berarti kayak itu ya, apa tes apa biasanya kalau mau itu kan, tes apa namanya kalau itu tuh? Tes psikotes. Nah, kayak psikotes mungkin ya. Psikotes Lebih ke ya. psikotes. Kayak menandakan sebuah rubik gitu, sebuah rubik gitu kan, dibuka terus nomor 1 sampai 8 ini kalau kepalanya ini gimana nih, kayak gitu. Iya. Terus iya, yang terakhir tuh ini yang paling susah, TWK. Soalnya tuh apa, kayak integrasi, nasionalisme, undang-undang Pancasila, bela negara, Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang terakhir kayak NKRI. Maksud NKRI-nya tuh kayak sistem tata negara kita gimana. Ini yang paling up to date-nya apa nih? Jadi kita tuh bukan hanya secara materi kayak undang-undang harus dihafal, enggak, kayak kita tuh harus up to date-nya apa sekarang, yang lagi viral apa nih, bukan viral yang aneh-aneh TikTok, bukan. Iya. Viral kayak yang dulu mungkin NUDC harus baca Jakarta Post, Maci pernah inget? banyak kasus-kasus yang viral lah, pokoknya kayak korupsi, kayak apa gitu kan. Habis itu pokoknya kita tuh harus membagi waktu. Lupa deh yang ketiga, tadi kan niat, yang kedua ikhlas, yang ketiga tuh minta restu sama orang tua. Doa juga ya mungkin ya. Penting itu. Berarti itu yang nilai paling besar itu dari tes mana itu, Maci? Paling besar itu sebenarnya SKBA. SKB kan seleksi kemampuan bidang. Yang pertama kemampuan dasar kita tuh kayak yang tadi TWK, TIU sama TKP. Yang kedua kalau kita udah lulus di sana, kita tuh ujian lagi nih SKB. SKB kan bidang kita apa? Maksudnya
pasti soal refraksi optisi. Maci kira gitu kan nanti soal-soal yang akan keluar tuh refraksi optisi, ternyata bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Apa coba yang keluar? Visi misi Kementerian Kesehatan. Nawacita Presiden. Pokoknya Hari Kesehatan Nasional, tema, pokoknya tuh semua yang berbau-bau kesehatan nasional. Kesehatan. BPJS. Dari awal BPJS kan dari pertama namanya dari Askes, berubah menjadi BPJS, dibagi menjadi ketenagakerjaan sama kesehatan, hafal. Sekarang udah enggak. Ya yang penting apa, bukan undang-undang, Permenkes mungkin ya. Permenkes ya, Permenkes kesehatan, jatuhnya tuh Permenkes umum. Sebenarnya tuh lebih luas sih, kayak membahas posyandu, membahas rumah sakit. Sebenarnya tuh bener-bener yang masih kaget tuh pas SDGs apa ya, Sustainable Development apa ya, pokoknya lupa. Jadi itu kayak sebuah pembangunan kesehatan selama 5 tahun, tapi di seluruh dunia, kayak di WHO yang dihadiri berapa puluh negara. Tujuannya apa, asas-asasnya apa, yang didapat apa, berapa poin, gambarnya apa, warnanya apa, hubungannya apa. Aduh, gitu. Mantap. Waktu dinyatakan lulus itu gimana? Yang pertama Maci lakuin apa? Jungkir balik, salto atau ya? Salto lagi. Kayak nggak percaya gitu, soalnya gini kalau biar lulus, bukan biar lulus sih, kayak kita bisa menghitung kita apa namanya, sih kayak kita tuh ini bukan kita bakal lulus tuh kita di peringkat berapa tuh, maksudnya gini, kan dari yang dibutuhkan kan formasi, maksudnya di aplikasi tuh yang dibutuhkan formasi 2 ya, ini tuh 2 tuh dikali 3, dikali 3 jadi 6. Jadi gini, yang pertama masih sama Melani pemberkasan lolos, didapat 10 orang. Nah, si 10 orang itu SKD, kemampuan dasar. Pasti kemampuan dasarnya itu formasinya 2. Nilai yang paling besar tuh Melani ke 1, Maci ke 2. Nah, terus yang dimaksud dikali 3 tuh ada harapan, guys. Ada harapan buat 6 orang. Jadi yang 2 itu 2 dikali 3, jadi nyampe skor yang paling besar ke 6 itu bisa lanjut ke SKB kayak gitu. Jadi kalau formasinya 3, berarti 3 dikali 3 9. Berarti ada kemungkinan, ada harapan sampai nilai ke 9 bisa lolos. Gitu. Jadi kalau pas pertama SKD Maci paling besar ke 3. Gak nyangka. Kirain gitu kan, pas paling besar ke 3 kayak nggak percaya kuliah ya paling lah. Pas paling besar ke 3 lanjut ke SKB, bener-bener kan di ini loh, dipantau kayak ini saingan siapa, pas dilihat nilainya, oh bedanya 10 gitu kan, oh yang pertama ini, yang kedua ini. Jadi kita harus pokoknya nilainya tuh harus lebih 10 dari dia, karena SKB itu 60%. Jadi pas SKB kan nilai itu langsung keluar. Kebetulan COVID juga, yang kemarin SKD di Solo, pas saya di Bandung, soalnya kan beda waktu gitu kan, karena kalau ke Solo juga takut bener-bener lagi bunga merah banget gitu kan. Pas di Bandung kan jadi
kita udah punya pantauan nih yang nilai besar 1/2 tuh berapa mereka tuh. Oh, berarti mereka dapatnya segini. Berarti kita contohnya mereka dapat 300, berarti kita harus lebih 350. Pokoknya harus gitu. Pas ujian keluar nilainya paling besar pertama. Alhamdulillah, mantul. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya, itu mungkin rezeki Keren juga deh. ya, karena sudah milik juga ya kalau di Sundanya mah. Terus Ya, gimana dari Milik sana? Mama Kamana. dari sana kan jadi ngegeser, bukan Berarti ngegeser sih. otomatis mungkin ya. Jadi yang paling besar SKB kedua kan nilainya paling dibilang paling kecil enggak. Jadi dia tuh nilainya agak kecil gitu. Jadi kegeser sama Maci. Jadi Maci tuh kemarin jadi nomor 2 yang lolos. Nah, ya, siapa tadi yang nanya tuh sini? Riani, Oh, Riani. Riani ya, Riria Indah. Nah, itu udah terjawab sudah ya. Ternyata perjalanan ya mungkin Teh Melani ada kepengenan juga gak ya jadi PNS atau sebelumnya atau memang untuk pertama kali ya nyari pengalaman dulu atau bagaimana nih? Nyari pengalaman dulu, A. Atau mau nikah dulu gitu nggak? Dan Jauh, masih jauh. Pengen di Tasik dulu, A. kali ngingsok ngalangkung anu angeung, nu ageng Eta. Abi mah mempersilahkan teh Maci di payun. Mangga teh. Ya, alhamdulillah juga ya. Sebagian mungkin itu salah satu nikmat atau rezeki juga ya buat Teh Maci. Alhamdulillah sekarang. Ya dari sana juga mungkin kita berangkat dari sana ya bahwa RO juga ya bisa dikenalkan melalui Iya. PNS. Ya walaupun mungkin di beberapa bidang tadi sempat ya sama Teh Maci bilang kadang ikut ke poli ini ya untuk bantu bagian administrasinya kan. Ya mungkin Kamelani juga kan kadang bisa ikut ya, kadang ikut-ikut ini emang yang sebelumnya yang nggak ketahuin kan, yang diketahuin di klinik jadinya untuk beberapa pemeriksaan ataupun operasi biasanya kan kadang ikut ya. Iya. Nah, ini ada lagi. Oh, ini mah Kak susah belajar optometri ya, namanya juga mungkin di awal susah. Ini ada yang nanya tuh, Kak susah nggak belajar optometri katanya. Ini mau dijawab sama siapa nih? Oh ini aja nih, SMK Kesehatan bisa ikut CPNS kah? Katanya. Teh Maci. Allah bisa insya Allah. Nah, kemarin juga kan kayak kalau nggak salah di apa ya di Kemenhun kamu gitu Bisa ya? lulusan SMA tuh kayak kerja di jaga ini loh apa jaga apa sih namanya jaga bukan jaga penjara apa sih ya Oh itu lapas ya. nah itu lapas-lapas Uh-uh. ada lulusan SMA ada jadi gimana lulusan gimana formasi gimana yang dibutuhkan insya Allah lah bisa Ya gimana formasi yang Yang ada mungkin penting ya. niat. iya Oke. Nah ini kan kebetulan sebenarnya kita pengen ya lama-lama ibarat sampai tengah malam sih kalau boleh. Wow. Tapi ternyata waktu kemarin kan kita sempat bahas juga ya di sharing session sebelumnya ternyata live Instagram itu hanya bisa 1 jam. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau misalkan ada waktu kita nanti buka open chat question ya buat teman-teman yang lain. Nah, ini kan dari temanya juga kita tahu nih, ataupun ada gak motivasi nih buat teman-teman bagi yang kerja di klinik ya, ataupun yang TMACI di RSUD sebagai PNS. Bagaimana sih motivasi buat teman-teman atau terutama teman-teman yang sekarang mau mencoba masuk ke RO atau ke optometri, apa sih motivasinya ya mau di klinik ataupun di rumah sakit gitu. Boleh sama siapa dulu? Sama yang muda mau yang tua lagi? terserah ini bentar
Mau Melani Salah. dulu atau mau Melani. siapa dulu? Mau Kak Ya, Itma sweet lah, dan sweet, Itma. sweet, Said mau Mam sweet. atuh. Bikin 4 orang tuh. Jadi sebenarnya kita giliran kita yang tanya. Tah, eta. Enggak, kalian Naon dulu. naon Kan giliran. kalian narasumbernya. Oh iya, iya. Yang nanya hostnya ya ditanya. Iya, harus ada ya. Ini aja dulu, kalian kan yang emang terjun langsung kan. Kalau kan sekarang di akademiknya gitu. Boleh deh sama Oh, dia bisa ntar undang ya Melani atau Maci, boleh. Awas wae kalau men iya. Ya Rian nih gimana nih? mau diundang. Ya ntar ya untuk yang selanjutnya Habis mungkin ini, season selanjutnya insyaallah. harus harus gentosan. pesan ya. Jadi ini gimana nih motivasinya nih buat teman-teman di luar sana nih atau teman-teman yang nonton juga. Tema Cihela. Motivasi apa? Kok jadi nih? Iya ya jadi lebur ya. Pertanyaan Abdul. Motivasi apa? Motivasi apa sih? Ya buat teman-teman yang lain sih gimana itu ibaratnya ada gak secuil gitu ataupun sepruit motivasi ya buat teman-teman yang mau terutama yang mau sekarang mencoba ke RO ataupun yang memang untuk gimana sih ibaratnya motivasi sehingga ya kamu harus gimana atau gimana terserah sih ya itu mah bebas. Baca dulu nih. Boleh. Yang pertama, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati karena masuk ke prodi RO atau masuk ke akademi refraksi optisi. Karena kita tuh harus melihat ke depan. Maksudnya gini, bukan jangan sih kayak kita tuh harus mencari peluang. Sekarang kan banyaknya yang kuliah tuh mau jurusan ini karena terkenal, jurusan ini karena terkenal. Jadi kita cari peluang, salah satunya kuliah di refraksi optisi karena sekarang kalau nggak salah ya dari 2015 kan sudah mau kayak RO dibutuhkan di puskesmas, di rumah sakit, di klinik dan di mana-mana. Alhamdulillah setelah 2015 itu sampai sekarang 2021 sudah fix RO dibutuhkan pasti. Jadi kita lihatnya gini, satu angkatan di Tasik aja 21. Di satu provinsi aja, jangan satu provinsi, satu kota itu berapa puskesmas, berapa klinik. Itu udah lowongan kerja loh. Maksudnya jangan hanya lihat, jangan hanya mau kuliah, jangan hanya mau keren dilihat orang, kayak bangga kuliah di ini, tapi kita melihat peluang. Kita kan maksudnya kuliah kan intinya mau kerja, atau kuliah tuh cuma mau senang-senang aja gitu kan. Ya itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi kalau menurut saya, menurut Maci gitu, cari peluang, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. RO pasti pokoknya the best. Medis bisa, ininya bisnis bisa. Semangat. Sip, mantul, makasih Teh Maci. Kalau Teh Melani, wah Teh Melani udah diketik di Microsoft Word tuh kayaknya. Silakan Teh Melani, masih ada waktu nih.
benar kata Teh Macia, kita itu harus pintar-pintar mencari peluang ya Ayah. Jadi ingat pas SMA, salah satu guru saya bilang kayak gini, kalau kalian pengen masuk kuliah jurusan, misalnya kita pengen masuk UPI, tapi dengan jurusan yang banyak peminatnya, otomatis kan kita pulangnya terlalu kecil. Misalnya kalau misalnya kita ngerasa kurang cukup gitu ya, ya udah kita cari aja jurusan yang lain yang peminatnya sedikit gitu. Tapi kan meskipun sedikit juga kita cari-cari dulu apakah peluang kerjanya banyak juga, apakah dibutuhkan lulusan itu. Nah, contohnya pun RO. RO sendiri kan peluang kerjanya alhamdulillah cukup luas. Bahkan dari angkatan-angkatan kita juga alhamdulillah sudah banyak yang bekerja ya Ayah di klinik maupun di rumah sakit ataupun di optik ya Ayah. Nah, seperti itu. Memang benar harus pintar-pintar mencari peluang. Salah satunya RO bisa lah buat teman-teman yang mau masuk. Tapi meskipun kita gak cuma karena RO belum banyak kita masuk nanti kerjanya gampang, nggak gitu juga. Kita juga belajar harus serius, harus punya tekad yang kuat. Jangan mentang-mentang RO ya peminatnya masih sedikit, lah kita masuk ke sini pasti lulus aja. Nanti saya keluar dapat kita selalu minta doa sama orang tua apapun itu, minta kelancaran dalam setiap kegiatan kampus itu. Jadi jangan cuma ya masuk aja cuma karena mencari gelar, pengen kerja, nyari uang, seperti itu. Jangan seperti itu. Kita harus punya niat yang baik buat masuk ke perguruan tersebut. Berarti tetap berusaha disertai doa juga ya. Iya. Ya, mungkin ini sebenarnya pengen masih berlama-lama ya. Pengennya sih sampai jam 12 atau jam 2 pagi. Cuman karena waktunya memang terbatas, kemarin sih udah sempat coba ya, sempat coba di setting, ternyata tetap sih waktunya sejam, ternyata 1 jam. Ya kecuali mungkin udah centang biru ya, doain aja. Centang biru. Kalau udah bisa swipe up mungkin insya Allah. Ya, untuk kesimpulan malam hari ini mungkin ya seperti biasa ya, karena usaha dan doa juga itu yang memang keberhasilan bagi kita semua ya, terutama mau di rumah sakit, ya terutama Teh Maci yang alhamdulillah ya sekarang PNS juga, ataupun di klinik mata ya, di klinik mata yang memang di Tasik memang ya, memang terkenal ya, Puspa Seruni, ada Teh Melani. Jadi buat teman-teman yang ada di Tasik ataupun yang ada di Tugurojo, kalau misalkan ketemu nih, jangan sampai lupa sapa ya. Senyum sapa salam biasanya kan kalau di klinik atau rumah sakit. Ya, mungkin itu aja ya dari AA ya, semoga sehat-sehat selalu ya untuk Teh Maci dan juga Teh Melani. Jangan lupa jaga kesehatan di tengah pandemi ya yang masih berdampingan nih. Ya, makasih. Oke, Ya, makasih Maci ya, makasih Melani. Ya udah, mungkin tutup ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye. 안녕하세요. Iya. Ya.